seefisien mungkin agar supaya kesehatan kalian tetap stabil. Oke, untuk kegiatan pertama sebelum masuk kepada pemaparan materi, kita awali dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa ini kita lebih berkah lagi dalam kegiatan ini. Oke, untuk doa silakan ketua kelas diambil alih. Oke teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk bagian awal yang harus dibenahi adalah kebersihan kelas. Tolong diperhatikan di bagian bawah mejanya. Kalau ada kertas atau jenis sampah yang lainnya, supaya segera dibenahi karena kebersihan kelas ini menciptakan rasa yang nyaman dalam kegiatan pembelajaran. Ada sampahnya sudah dibersihkan? Untuk selanjutnya di materi selanjutnya kita belajar tentang apa? Masih ada yang ingat tapi itu cerpen? Cerita pendek. Yang seperti apa itu? Percakapan. Cerita pendek. Jadi cerpen ini merupakan cerita pendek yang berbentuk prosa yang kemudian dikemas lebih sederhana dari novel, tetapi dalam penulisannya tetap ada. Kemudian untuk pertemuan kali ini kalian akan mempelajari tentang drama. Nah, drama ini merupakan juga salah satu karya sastra, tetapi dikemas dalam bentuk dialog. Nah, untuk main drama, ada yang pernah bermain drama? Iya. Ada yang pernah melihat drama? Pernah. Di mana biasanya lihat drama? Di acara seni itu ya, biasanya setiap tahun dipentaskan itu untuk melatih kreativitas kamu dalam bermain lakon atau drama. Kemudian di mana lagi biasanya? Di acara apa? 17 Agustus. Kemudian di beberapa acara-acara biasanya kan ada ini ya, kegiatan ekskul di luar, kemudian tetap ada penampilan tentang drama. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, mengapa kalian harus belajar tentang drama? Ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita capai setelah Anda mempelajari tentang drama. Yang pertama, anak-anak sekalian akan menguraikan alur konflik penokohan babak demi babak dalam drama melalui tampilan video. Jadi setelah Anda melihat dramanya, maka Anda akan mampu menguraikan apa itu alur, apa itu konflik, apa itu penokohan. Jelas ya? Nah, selanjutnya setelah Anda menguraikan, maka Anda akan menentukan apa yang dimaksud dengan alur, apa yang dimaksud dengan konflik, apa yang dimaksud dengan penokohan babak demi babak dalam sebuah drama. Nah, ini adalah 2 tujuan pembelajaran yang harus kita lakukan. Nah, selanjutnya untuk ini kita akan Anda akan saya bentuk dalam beberapa kelompok, karena kalau bermain drama itu kita harus belajar secara kelompok. Ini ada nanti skenario-nya untuk bermain drama. Ini yang lain ada, ini yang sudah sarapan, sudah makan semua? Kenapa kelihatannya mengantuk? Coba ya kita strip dulu. Kalau ibu bilang konsentrasi, kalian bilang siap, konsentrasi dimulai. Yes. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi dimulai. Yes. Oke. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi dimulai. Yes. Oke, kurang semangat ya, kita ulang. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi dimulai. Yes. Oke, terima kasih. Jadi kegiatan selanjutnya adalah membentuk dalam beberapa kelompok. Jadi ini sengaja saya sudah pilihkan kelompoknya karena kalian bisa saling mengisi ya antara yang satu dengan yang lainnya. Coba diperhatikan. Kelompok pertama saya beri nama kelompok opera. Jadi ini nama dalam bentuk drama. Jadi kelompok opera. Silakan bergabung dengan teman kelompoknya. Yang sesuai nama ini ya, sesuai nama ini tertera, silakan bergabung dulu.
kelas saya berbagi. Nah, jadi ini adalah tugas kelompok, tapi nanti penulisannya secara individu ya, karena nanti ini di akhir pembelajaran ada evaluasi pembelajaran. Jadi walaupun dikerjakan secara kelompok, nanti akan saya periksa secara individu. Bagaimana, sudah dapat semua? Jadi tidak usah disentuh dulu, itu kita lihat dulu apa yang harus kamu jelaskan. Sudah ada semua masing-masing kelompok ada ya? Jadi saya ulang kembali bahwa kelompok opera itu ketuanya adalah Habib, kemudian kelompok sendera tari ketuanya adalah Amelia, kelompok tablo ketuanya adalah Tisha, kemudian kelompok pantomi ketuanya adalah Nina. Gitu ya? Sudah sesuai? Sudah sesuai dengan anggota kelompoknya? Sudah. Untuk pendalaman materi, jadi kalian akan menyimak pendalaman materi tentang drama. Yang harus kamu lakukan adalah mengidentifikasi hal-hal penting yang ada dalam materi drama ini, karena dalam materi ini nanti akan kalian temukan apa itu alur, apa itu konflik, dan apa itu penokohan. Jelas ya? Oke, silakan disimak dulu videonya. Ditulis, sambil ditulisnya apa yang akan kamu temukan di atas. Oke, jadi drama yang kalian pelajari di sekolah, kalian harus tahu dulu Gimana Habib? bahwa drama itu Tulis ke Habib. sastra yang berbentuk seperti jenis karya sastra lainnya. Drama itu memiliki unsur ada dua unsurnya, ya. Ada unsur Gimana Daya? unsur eksplisit. Sudah sembuh Daya? Adalah unsur yang Mari Daya sakit ya. adalah unsur yang drama yang kuat. Seperti apa penjelasannya unsur intrinsik? Nanti kita bahas. Selanjutnya kita mengenal itu ciri. Kedengaran jelas nih materinya? Iya Bu. Ya mohon maaf ya, wirelessnya yang saya tetap ini ada kurang bagus mungkin karena jatuh kemarin jadi. Jika kalian pernah melihat suatu tayangan atau melihat langsung di dalam sebuah panggung dan itu dijelaskan dalam bentuk dialog atau monolog. Ciri yang kedua yaitu tokoh atau karakter yang diperankan. Jadi tokoh atau karakter ini wajib ada di dalam sebuah drama. Kenapa? Itu merupakan bagian utama atau bagian yang penting di dalam drama. Yang ketiga, tentunya ada yang namanya konflik atau ketegangan yang menjadi inti dari cerita drama. Serta yang keempat, pementasan drama biasanya dilakukan di atas panggung yang telah dilengkapi beberapa perlengkapan atau peralatan yang kenapa untuk memberikan suasana. Jadi suasananya supaya lebih terasa. Kalau misalnya lebih sedih, ya suasananya sedih. Kalau bahagia, Bagaimana ini? suasana atau perlengkapan pencuci peralatan yang menjadikan itu bahagia. Dan terakhir cirinya yaitu apa? Ciri yang kelima, pertunjukan drama selalu dilakukan di hadapan penonton karena drama tersebut merupakan sebuah sarana hiburan. Ya. Jadi perlu kita ketahui bersama bahwa drama itu merupakan salah satu hiburan masyarakat. Ya. Jadi diangkat dari kisah nyata ataupun kisah fiktif. Ya. Itu bisa jadi kisah nyata, bisa jadi kisah fiktif atau fenomena-fenomena yang ada di masyarakat. Kemudian lanjut, selanjutnya yaitu struktur yang ada di dalam drama. Kira-kira apa saja Ada kendala Bu? yang ada di dalam drama? Kalau tahu, coba sebutkan.
Rizal sudah memberikan 3 panah yang menunjukkan struktur drama. Kalian bisa sebutkan salah satu dari 3. Yang pertama apa? Oke, betul. Yang pertama adalah prolog. Ya. Yang kedua yaitu apa? Pintar. Ada dialog. Yang ketiga ada yang namanya epilog. Kita jelaskan ya satu persatu. Yang pertama kita mulai dulu dari prolog. Pernah nggak mendengar prolog? Bahwa prolog itu merupakan bagian yang berupa kata-kata pembuka, pengantar ataupun latar belakang di dalam drama. Ya, biasanya ini disampaikan ada dalam atau narator, bahkan juga bisa melalui tokoh tertentu. Itu ya dinamakan dengan prolog, kata-kata pembuka atau bagian pengantar dari sebuah drama. Yang kedua ada yang namanya dialog. Kalau dialog ini apa? Dialog ini merupakan percakapan yang melibatkan antar tokoh yang dapat menggambarkan kehidupan, watak, dan juga konflik yang dialami manusia serta cara menyelesaikannya. Tentunya di dalam struktur yang kedua atau struktur dialog ini dibagi lagi di dalamnya ada yang namanya orientasi, ada juga komplikasi, dan juga resolusi. Kalau orientasi ini merupakan apa? Bagian awal dari sebuah cerita drama. Ingat ya, jadi orientasi dengan prolog itu berbeda. Kalau prolog merupakan bagian pembuka dari drama tersebut, tetapi kalau orientasi ini merupakan bagian awal dari sebuah cerita drama. Kalau yang kedua komplikasi ini, nah itu komplikasi ini merupakan bagian isinya atau biasanya sering kita temui dengan bagian puncak permasalahan atau konfliknya, merupakan komplikasi. Serta yang ketiga resolusi. Nah resolusi ini identik dengan apa? Dengan suatu cerita yang menceritakan sebuah kesimpulan atau penyelesaian dari isi cerita drama. Serta yang terakhir yaitu struktur epilog. Epilog ini merupakan bagian dari penutup drama atau penutup dari sebuah pementasan drama yang berupa kesimpulan atau amanat tentang keseluruhan isi dialog yang bisa disampaikan oleh dalang atau narator. Nah, bagi teman-teman semua yang sekiranya masih bingung atau kurang paham, bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Nanti Pak Rizal bantu komen. Oke, dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe di channel ini supaya Pak Rizal juga bersemangat untuk membuat konten-konten lainnya. Lanjut ya, untuk selanjutnya ini ada yang namanya bentuk-bentuk dari drama. Ya, jadi ada beberapa macam bentuk drama itu, tidak hanya satu. Kita mengenal yang namanya opera, bahwa opera ini merupakan drama yang menonjolkan seni suara atau musik. Pernah nggak kalian melihat suatu bentuk opera? Barangkali di TV ya. Itu kalau kalian melihat ada opera, apa isinya ya? Dari drama tersebut isinya lebih menonjolkan seni suara atau musik. Itu. Yang kedua yaitu sutradari. Kalau sutradari ini biasanya disingkat atau dimiliki bagian dari seni drama dan tari dengan apa? Sedikit kata-kata, jadi tidak banyak melakukan dialog, tetapi lebih menonjolkan dari sisi seni yaitu tari dan juga drama. Yang ketiga adalah tableau. Pernah nggak kalian mendengar tableau? Mungkin lebih asing ya di kalian bahwa tableau ini merupakan drama dialog atau gerak yang menonjol, dan dalam tableau menampilkan kisah dengan pemain yang dibantu oleh narator. Yang keempat ada yang namanya pantomim. Kalau pantomim itu apa? Pantomim ini merupakan drama yang berupa hanya gerakan saja. Serta yang kelima itu adalah bentuk drama satu babak. Itu drama singkat karena hanya terdiri atas satu babak saja, dengan berpusat pada satu tema tertentu
tentu dengan sejumlah kegiatan kecil, pameran, gaya, latar, serta alur yang itu ya terkait dengan bentuk-bentuk drama. Selanjutnya ini merupakan unsur intrinsik drama. Jadi di awal tadi kita mengenal bahwa ada dua unsur pembangun dalam drama. Ada unsur intrinsik dan juga ada unsur ekstrinsik. Dalam hal ini unsur intrinsik ini unsur dari dalam dan ekstrinsik itu unsur dari luar. Dari dulu dia unsur intrinsik drama. Pertama itu ada yang unsur tema. Itu apa? Itu merupakan sebuah persoalan yang menjadi sumber inspirasi cerita. Dan biasanya tema diambil dari permasalahan sehari-hari. Dalam hal ini tema itu bisa berupa gagasan pokok dalam suatu cerita. Jadi apapun ini rangkaian peristiwa dalam cerita drama. Seperti juga ada yang namanya dialog. Tahu dialog? Ya, dialog itu merupakan ucapan dari tokoh sesuai dengan wujud dalam naskah drama. Naskah drama itu apa? Jadi naskah drama itu merupakan sebuah tulisan yang dijadikan sebagai pedoman si pelaku di dalam melakukan sebuah pelaku atau cerita di dalam drama. Serta selanjutnya yang ada namanya pelaku. Nah, pada unsur intrinsik dalam hal ini, pada unsur yang keempat, pelaku ini ada beberapa jenis. Jadi ada yang namanya antagonis, protagonis. Kalau antagonis ini adalah pelaku yang karakter atau watak cerita, biasanya digunakan seperti itu. Kemudian kalau protagonis, ya, kalau protagonis itu adalah karakter yang baik. Misalnya digambarkan orang-orang yang melakukan kebaikan dan itu ya merupakan sebuah gambaran umum terkait dengan antagonis dan protagonis. Nanti di materi selanjutnya ini akan dijelaskan bagaimana sih secara khususnya antagonis dan protagonis itu ada di dalam sebuah drama. Lanjut, yang kelima ada yang namanya latar. Kalau latar ini bisa meliputi beberapa hal, ada latar tempat, latar waktu, dan juga latar suasana. Bisa ya kalian mengklasifikasikan masing-masing dari latar. Kalau tempat itu berdasarkan di mana tempat tersebut atau media tersebut. Jadi bisa di kamar, di rumah, atau di sekolah dan sebagainya. Kalau waktu itu biasanya menunjukkan kata-kata kapan. Suasana itu menggambarkan bagaimana kejadian tersebut terjadi, bercerita, menyenangkan, sedih, haru, bahagia, dan lain sebagainya. Oke, ini di dalam jenis tokoh dalam drama. Seperti tadi Pak Rizal menjelaskan secara singkat saja terkait dengan antagonis dan protagonis. Ternyata masih ada satu lagi tokoh di dalam drama, yaitu protagonis. Apa itu protagonis? Oke, kita bahas satu-satu dulu. Dari mulai protagonis. Kalau tadi di awal kita mengenal bahwa protagonis itu adalah tokoh yang baik, tetapi di dalam jenis tokoh ini kita lebih rinci bahasanya. Jadi protagonis itu pengertiannya adalah tokoh yang utama. Tadi di awal kita mengenal protagonis adalah tokoh yang baik, tapi lebih rincinya kalau misalnya protagonis itu tokoh yang utama. Tokoh utama adalah cerita yang namanya protagonis. Kalau yang antagonis apa? Ini berbeda dengan protagonis. Kalau antagonis itu merupakan tokoh yang menentang atau tokoh menentang. Siapa yang ditentang? Biasanya tokoh utamanya. Serta yang terakhir ada yang namanya protagonis. Kalau ini apa ya? Kira-kira protagonis ada yang tahu? Oke, protagonis itu merupakan tokoh yang netral atau tidak berpihak antara antagonis dan tokoh protagonis. Itu ya pembagian tokoh dalam drama. Itu kalian harus memahami secara baik dan benar. Lanjut. Oke.
yang tadi Anda amati, yang sudah kalian perhatikan tadi, apakah dalam drama ini ada tentunya hal-hal penting yang bisa kamu kemukakan dari apa yang sudah kamu lakukan? Ada yang bisa mengemukakan? Saya bisa apa yang kamu dapatkan bisa dari materi yang sudah dipaparkan ini? Tentang definisi drama, Bu. Definisi drama, apa itu definisinya drama? Drama adalah karya sastra berbentuk dialog yang dipentaskan di atas panggung yang berupa sarana hiburan. Ya, dipentaskan, ya bukan dipentaskan. Dipentaskan dalam. Oke, tepuk tangan untuk Tisa. Jadi begitu kalau menyimak materi, kita harus mengambil hal-hal penting yang ada dalam drama tersebut. Selanjutnya apa lagi? Ada apa? Apa yang kamu temukan dalam teks tersebut, dalam video tersebut? Ferdi, berdiri di Ferdi. Ciri-ciri drama. 1. Disampaikan dalam bentuk dialog maupun monolog. 2. Memiliki tokoh. 3. Terdapat konflik. 4. Dilakukan di atas panggung. 5. Di hadapan penonton. Oh ya, bagus sekali Ferdi. Ya, jadi yang dilakukan Ferdi adalah ciri-ciri daripada drama. Jadi dia ciri utamanya itu adalah dialog dan monolog. Kalau dialog itu berarti interaksi antar satu pelaku tokoh dengan tokoh yang lainnya. Kalau dia monolog, dia bercerita sendiri, misalnya, loh sekarang sudah jam 7, kenapa ya dia belum datang? Kalau misalnya itu ada dia menunggu temannya, ya, seperti itu yang dimaksud. Selanjutnya masih ada Farhan, silakan Farhan. Apa yang kamu temukan dalam video tersebut? Bentuk drama Bentuk-bentuk drama. Ada berapa bentuknya Farhan? ada 5. Ada 5. Coba disebutkan Farhan. 1. Opera. Opera adalah drama yang menunjukkan seni suara dan musik. 2. Ya. Pendratari. Pendratari adalah drama dengan sedikit kata-kata. 3. Tablo. Tablo adalah drama tanpa dialog atau gerak yang menunjuk. Dalam tablo melakukan kisah dengan lagu pemain yang dibentuk oleh narator. 4. Pantomim. Pantomim adalah drama tanpa kata-kata. 5. Satu babak. Satu babak adalah drama singkat karena hanya terdiri atas satu babak yang berpusat pada satu tema, misalnya dengan sejumlah titik pameran, gaya, latar, serta hal yang ringkas. Iya, bagus sekali ya. Tepuk tangan untuk Farhan. Jadi sengaja tadi di bagian awal saya bentuk kalian dalam beberapa kelompok dengan menggunakan bentuk drama ini supaya kalian bisa mengingat bahwa oh ternyata bentuk drama itu ada 5 ya, dan bentuknya tadi sudah dipaparkan oleh Farhan. Masih ada yang lain? Ainun, silakan Ainun. Struktur drama yaitu 1. Prolog, bagian yang berupa kata pembuka, pengantar ataupun latar belakang. 2. Dialog percakapan dibagi menjadi 3, yaitu 1. Orientasi, 2. Konflik, 3. Resolusi. Yang ketiga, epilog, kata penutup berupa simpulan dan amanat. Iya, tepuk tangan untuk Ainun. Jadi ini adalah bagian-bagian dalam struktur drama. Masih ada? Oh, Amelia, silakan Amelia. Tentang unsur intrinsik drama. Unsur intrinsik drama. Ya, silakan apa unsurnya Amelia? Itu pertama tema. Tema adalah gagasan pokok atau juga ide yang mendasari pembuatan dari sebuah drama. Lalu ada kedua, tokoh. Tokoh merupakan orang yang berperan dalam sebuah drama. Lalu ada perwatakan atau penokohan, merupakan penggambaran sifat batin seseorang tokoh yang disajikan di dalam satu drama. Lalu ada alur. Alur merupakan rangkaian peristiwa dan konflik. Lalu ada setting atau latar setting. Setting atau latar setting ataupun tempat kejadian cerita sering disebut juga sebagai latar cerita setting. Lalu ada sudut pandang. Sudut pandang merupakan cara pandang yang dipergunakan pengarang sebagai sarana untuk menyajikan tokoh, tindakan, latar, dan berbagai peristiwa yang membentuk cerita. Lalu yang terakhir ada amanat atau pesan pengarang, merupakan
apa saja yang disampaikan oleh pengarang kepada para pembaca atau penonton. Ya, bagus sekali tadi ya, tepuk tangan untuk kelompoknya Amelia. Jadi memang seperti ini seharusnya ketika kalian menyimak sebuah materi, sehingga nanti informasi penting yang kamu dapatkan bisa kamu ulas kembali nanti, karena kedepannya kita akan gunakan ini untuk mencari alur konflik dan babak. Jelas ya? Jadi di LKPDTA itu ada contoh drama. Silakan kamu baca, berdiskusi dengan teman kelompok, kemudian kalian akan menentukan alur konflik dan penokohan babak demi babak.
diperhatikan ada petunjuk soal. Jelaskan tentang nih nomor 1 berdasarkan teks drama. Jelaskan tentang watak Sherly. Jadi yang diminta adalah Sherly dan Ira. Oke, silakan dibaca. Saya beri waktu Anda 20 menit ya. 20 menit untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Baru kemudian kalian menuliskan. Kenapa Tisna sakit? Bagaimana Nabi? Ini ada contoh soalnya.
kedua adalah konflik yang terjadi dalam cerita tersebut. Ini permasalahan konfliknya apa? Kemudian yang ketiga, alur, latar tempat, waktu, dan suasana. Sudah selesai? Belum? Sedikit lagi ya. Kita tunggu ya kelompok 1, kelompok 2 sudah? Sudah. Jadi yang belum selesai kelompok 1 ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 3 sudah? Sudah. Ya, kita tunggu dulu kelompok 1 ya sampai selesai kelompok 1. Selesai, Bu? Bu, selesai, sudah selesai. Gimana, sudah selesai? Oke. Kelompoknya siapa yang mulai pertama? Saya. Kelompoknya saya. Siapa lagi? Saya, Bu. Siapa lagi yang mulai pertama? Kelompoknya Farhan. Siapa Farhan? Habib. Oke, Habib silakan, Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba perhatikan ya, ketika kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, maka kelompok yang lainnya 2, 3, 4 diperhatikan dan nanti memberikan sanggahan ataupun tanggapan. Ya, sudah ngerti ya? Silakan kelompok 1. Saya dari kelompok Kopara, mewakili teman-teman dari kelompok saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami tentang drama cerita di sekolah. Nah, watak dari tokoh drama tersebut Sherly. Watak dari tokoh Sherly ini adalah sombong, pemarah, dan baik. Sedangkan Ira pembohong. Nah, yang kedua konflik. Konflik yang terjadi di drama tersebut adalah Sherly yang kehilangan uang. Penyebab terjadinya konflik, uang Sherly hilang karena diambil oleh teman terdekatnya yaitu Ira. Alur dari drama tersebut adalah alur maju. Datang tempatnya ada di sekolah. Waktunya pada saat jam istirahat. Suasana pada drama tersebut adalah suasana tegang. Sekian hasil pemaparan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kelompok? Ada yang mau menyampaikan sanggahannya? Ada? Daya, silakan Daya. Menurut saya penyampaiannya sudah bagus, tapi kurang pembuktian dalam teks seperti alurnya adalah bisa terjadi alur maju.
Saya akan membacakan hasil diskusi dari kelompok saya mengenai alur penokohan dan latar dari cerita dan drama cerita di sekolah. 1. Berdasarkan teks drama di atas, jelaskan watak Shirley dan Ira, berikan bukti kalimatnya. 1. Shirley sombong karena mereka terbiasa mendapatkan apa yang mereka inginkan dan juga mereka sekolah di sekolah yang ternama. Kemudian baik, walaupun dia mengetahui bahwa sahabatnya mencuri uangnya, dia tetap memaafkan Ira. 2. Ira pembohong karena Ira mengambil uang Shirley dan dia tidak mengakuinya dan malah menuduh orang lain. 2. Gengsi karena hidupnya susah tapi dia ingin mengikuti gaya temannya. Yang kedua, jelaskan konflik yang terjadi dalam cerita tersebut dan penyebab yang memicu terjadinya konflik. 2. Konflik kejadian yang terjadi di sekolah ketika jam istirahat, ketika Shirley kehilangan uangnya sehingga Ira dan temannya menggeledah tas teman-temannya dan menemukannya di tas Dimas. Mereka langsung menuduhnya, padahal belum jelas bahwa Dimas yang mencurinya. Yang ketiga, jelaskan alur, latar tempat, waktu, dan suasana dalam drama tersebut. Alur yang dipakai adalah alur maju, diceritakan serangkaian kejadian dari jam istirahat ketika Shirley kehilangan uang sampai Shirley menemukan pelaku yang mencuri uangnya. Kemudian latar tempat, kejadiannya terjadi di sekolah, tepatnya dalam kelas pada saat jam istirahat. Waktunya pada saat jam istirahat ketika mereka ingin ke kantin. Suasana dalam drama tersebut adalah penuh emosi, curiga, dan tegang. Sekian diskusi dari kelompok kami. Apa ada yang ingin memberi tanggapan? Ya, silakan Amelia. Sebaiknya penggunaan kata gengsi tidak perlu diucapkan karena kata gengsi itu adalah kata gaul, tidak sesuai dengan bahasa baku. Jadi itu tadi ya masukan dari kelompok Amelia, kelompok 2. Terima kasih atas saran yang diberikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya masih ada siapa lagi yang mau? Oke, kelompok 3. Wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 itu kelompok Tablo akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami dan drama yang berjudul Cerita di Sekolah. Yang pertama, berdasarkan teks drama di atas, jelaskan watak Shirley dan Ira, berikan bukti kalimatnya. Yang pertama, Shirley wataknya sombong karena apapun yang mereka inginkan akan mereka capai, terutama dengan uang. Yang kedua, Ira wataknya pembohong karena mengambil uang sahabatnya sendiri sehingga sahabatnya menuduh orang lain atau mereka sendiri. Yang kedua, jelaskan konflik yang terjadi dalam cerita tersebut dan penyebab yang memicu terjadinya konflik. Shirley kehilangan uangnya sehingga menuduh Dimas yang mengambil uangnya karena menemukan uang itu di tas Dimas. Penyebabnya, Ira mengambil uang sahabatnya karena ingin mengikuti gaya hidup sahabatnya, sedangkan kondisi keluarganya tidak seperti kondisi keluarga sahabatnya. Yang ketiga, jelaskan alur, latar, waktu, dan suasana yang tergambar dalam teks drama tersebut dan berikan bukti kalimatnya. Alur yang digunakan adalah alur maju karena alurnya pas jam istirahat. Latar tempat yang digunakan adalah di sekolah
dalamnya kurang jelas sehingga kelompok kami tidak dapat menyimak dengan baik. Jadi ada beberapa artikulasi yang kurang jelas menurut kelompok 1, kelompok 3 ya. Ini tolong diperhatikan. Terima kasih kelompok 1 atas sarannya. Demikian penyampaian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi bagian penting juga ketika menyampaikan sebuah presentasi itu adalah diulas dengan cermat. Kemudian cara penyampaiannya juga harus disesuaikan volume suaranya supaya nanti temannya bisa menyimak dengan baik. Oke, terakhir ya kelompoknya Amelia, silakan Amelia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok Sendra Tali akan membacakan hasil diskusi kami tentang drama yang berjudul Cerita di Sekolah. 1. Berdasarkan teks drama di atas, jelaskan watak Serli dan Ira, berikan bukti kalimatnya. Serli memiliki watak yang sombong, pemarah, dan baik, sedangkan Ira memiliki watak yang pembohong. Jelaskan konflik yang terjadi dalam cerita tersebut dan penyebab yang memicu terjadinya konflik pada cerita drama tersebut serta alur yang digunakan. Konflik yang terjadi dalam drama yaitu Serli kehilangan uangnya dan menuduh Dimas mengambil uang Serli dan menggunakan alur maju. 3. Jelaskan alur, latar tempat, waktu, dan suasana yang tergambar dalam teks drama tersebut. Alurnya yaitu alur maju karena menceritakan rangkaian kejadian hilangnya uang Serli sampai menemukan uangnya yang ternyata diambil oleh Ira. Dan latar tempatnya yaitu sekolah, tepatnya di kelas. Lalu waktunya yaitu jam istirahat. Dan suasana yang tergambar adalah tegang. Itulah tadi hasil diskusi kami. Apakah ada yang ingin menanggapi? Bagaimana? Ada yang menanggapi? Oke, Ridho, silakan. Ridho. Saran kami yaitu penjelasannya sudah jelas tetapi kurang pembuktian pada bagian watak tokoh yang dimaksudkan. Bagaimana Ridho? Adalah? Saran kami yaitu penjelasannya sudah jelas tapi kurang pembuktian pada bagian watak tokoh yang disampaikan. Iya, jadi ada di bagian watak. Jadi di situ seharusnya ada pembuktiannya bahwa misalnya Serli ini orangnya sombong, kenapa dikatakan sombong? Kemudian Ira ini pembohong, kenapa dikatakan pembohong? Jadi ada kutipan dalam drama yang diambil yang kemudian dimasukkan di dalam naskah tersebut. Ada di misalnya Serli, kemudian di belakangnya ada kutipan, ada drama gurunya. Oke. Itu tadi yang masukan dari kelompok 4 ya, untuk Amelia. Terima kasih atas tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Jadi untuk hasil presentasi pada pertemuan kali ini sudah sangat bagus. Saya lihat bahwa Anda sudah menyimak dengan baik materinya, kemudian melaksanakan dengan baik LKPD-nya. Ini menandakan bahwa Anda fokus dalam pembelajaran dan bisa menyimak dengan baik tentang materinya. Ada pertanyaan sampai di sini? Tidak ada? Kalau tidak ada, berarti kita akan membuat kesimpulan secara menyeluruh dari bagian-bagian pembelajaran yang sudah kita lakukan. Saya siap? Bagaimana kesimpulan sudah? Sudah. Kita mulai dari kelompok 4 dulu. Tadi kan mulai dari kelompok 1. Sudah kelompok 4? Nah, coba disampaikan kesimpulan pembelajaran yang Anda peroleh pada hari ini. Kesimpulan pembelajarannya seperti apa? Kesimpulan dari materi yang kita pelajari hari ini adalah definisi drama, ciri-ciri dan struktur bentuk drama, unsur intrinsik dan latar, serta kita dapat mengetahui alur penumbuhan dan konflik dalam suatu drama yang berjudul Cerita di Sekolah. Ya. Coba diulangi, Dok.
kegiatan pembelajaran ketika temannya mempresentasikan hasil diskusi kelompok yang lain diperhatikan. Bukan hanya dari kelompok yang lainnya, tetapi semua anggota di dalam kelompoknya. Coba Hamid, diulang kembali pernyataan dari temannya terkait dengan kesimpulan dari pemaparan materi drama. Dari materi yang dipelajari hari ini adalah definisi drama, nilai bentuk drama, unsur, dan dapat serta kita dapat mengetahui alur pengetahuan dan konflik dalam suatu drama yang berjudul cerita sekolah. Jadi ada beberapa bagian ya. Itu menurut kelompok 4. Sekarang kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kesimpulan pembahasan materi kita pada hari ini adalah Berdasarkan pelajaran hari ini kita dapat menarik kesimpulan kita dapat mengetahui definisi drama, yaitu drama merupakan karya sastra yang ditulis dalam bentuk dialog, serta mengetahui definisi drama, struktur drama, bentuk drama, dan jenis perubahan dalam drama. ya, itu menurut kelompok 1. Sekarang kelompok 2. Tidak usah melihat ke sana, Amelia. Gilirannya Amelia. Silakan dipaparkan. Kesimpulan dari pembelajaran hari ini yaitu drama adalah karya sastra berbentuk dialog yang dipentaskan sebagai sarana hiburan. Di dalamnya terdapat ciri-ciri, struktur, dan unsur drama. Drama dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu opera, sendratari, tablo, pantomim, satu babak. Yang itu menurut kelompok 2. Nah, sekarang kelompok 3. Jangan daya terus. Ini Mbak Astriani. Berikutnya saya ambil pada pembelajaran hari ini. Tentang drama kita dapat mengetahui definisi drama merupakan karya sastra berbentuk dialog yang dipentaskan di atas panggung dan merupakan sarana hiburan yang di dalamnya ada unsur yaitu alur, penokohan, dialog, dan latar. Ada struktur yaitu prolog, dialog, dan epilog. Dan ada bentuk-bentuk drama yaitu opera, sendratari, tablo, pantomim, satu babak. Ya. Bagus sekali ya untuk masing-masing kelompok. Tepuk tangan untuk masing-masing kelompok. Jadi saya mengulas kembali untuk kesimpulan. Jadi kesimpulan materi kita pada hari ini adalah tentang drama. Drama ini merupakan salah satu karya sastra yang dikemas dalam bentuk dialog yang menceritakan realita kehidupan manusia. Jadi ini diperankan dalam bentuk drama. Kemudian ada beberapa bagian dalam drama ini, mulai dari ciri, bentuk, struktur, dan unsur. Dan khusus untuk pembelajaran kali ini, kalian mengidentifikasi tentang struktur dan unsur drama. Struktur dan unsur drama apa yang kamu identifikasi yaitu alur, konflik, dan penokohan. Jadi alur ini dikemas dalam beberapa bagian. Ada alur maju, alur mundur, alur campuran. Kalau alur maju menceritakan rangkaian peristiwa dari awal sampai akhir. Kalau alur mundur menceritakan sebuah drama dari akhir sampai ke awal. Artinya dia membuat sebuah drama mengenang masa lalunya, akhirnya prosesnya kembali ke situ ya, masa lalunya. Ketika misalnya katakanlah dramanya ditampilkan ketika dia sudah SMA, kemudian dia mengingat masa-masa kecilnya ketika dia masih SMP, masih SD, masih kecil ya, maksudnya kehidupannya sebelum dia menjadi anak SMA. Itu dia menggunakan alur mundur karena dia kembali kepada masa yang lalu. Nah sekarang ada alur campuran. Alur campuran itu apa? Maju mundur. Jadi alur antara perpaduan alur maju dan alur mundur. Nah berikutnya yang diidentifikasi adalah konflik. Yang mana yang dikatakan konflik? Ya, jadi konflik itu adalah masalah yang muncul dalam drama, hal yang memicu terjadinya sebuah konflik dalam drama sampai kemudian mencapai puncaknya menjadi klimaksnya. Nah dari klimaks itu tentunya ada penyelesaian
solusinya. Kemudian terakhir ada penokohan. Penokohan itu adalah karakter tokoh, artinya tokoh-tokoh yang terlibat dalam drama tersebut. Pemaparan tentang tokoh ini ada 3. Yang pertama apa? Protagonis. Bagaimana itu protagonis? Karakternya bagaimana? Baik, lembut, sopan, dan seperti itu ya. Kemudian tokoh yang kedua, antagonis. Bagaimana ceritanya itu? Karakternya orang yang suka marah, cerewet, kikir, dengki, iri, itu antagonis. Tokoh yang terakhir apa? Bagaimana? Artinya orang yang melerai antara antagonis dan protagonis. Jadi karakter tokohnya adalah orang yang bijaksana. Kemudian saya mengulas tentang struktur ya. Struktur itu ada bagian-bagiannya, ada prolognya tadi, kemudian ada dialog, kemudian ada epilog. Dalam dialog itu ada 3, ada orientasi, kemudian ada konflik, kemudian ada resolusi. Nah, yang berikutnya ada unsur jenis dalam drama, dimulai dari tema itu adalah gagasan utama yang mendasari sebuah cerita. Kemudian alur, rangkaian peristiwa, kemudian ada latar 3 ya, 3 latar waktu, suasana, tempat, suasana. Kemudian yang berikutnya ada tokoh dan penokohan, pelaku dan karakter itu tadi sudah dibahas. Kemudian ada sudut pandang, artinya sudut pandang orang pertama apabila dia terlibat dalam cerita dan merupakan tokoh utama. Kemudian sudut pandang orang ketiga dia sebagai pengamat, dia tidak terlibat dalam cerita. Kemudian terakhir amanat. Amanat itu apa? Pesan ini disampaikan oleh penulis kepada pembaca atau pendengar. Jadi itu ya kesimpulan kita. Kemudian yang paling utama dari kegiatan kita adalah ketika Anda mengulas sebuah materi drama, maka hal utama yang harus dilakukan adalah menyimak dengan baik rangkaian cerita dalam drama, sehingga nanti kamu lebih mudah dalam menentukan alur, tokoh, penokohan atau konflik dalam drama. Ya, sampai di sini ada yang bertanya? Tidak? Sudah mengerti semua? Sudah. Bagus sekali. Jadi untuk pertemuan berikutnya ingat ini. Pertemuan berikutnya adalah Anda mempertunjukkan salah satu tokoh dalam drama yang ditonton. Drama yang mana yang saya maksud? Drama yang ada di LKPD. Tadi saya sudah sampaikan bagaimana cara mengawali sebuah drama. Tadi yang bagian awal ya. Kalau misalnya ada tadi pertanyaannya Habib ya. Bagaimana caranya supaya bagian prolognya itu. Jadi kalau untuk pertemuan kedua ini, berikutnya nanti kita tidak mengambil bagian itu. Jadi kita langsung masuk ke UKP sekarang LKPD. Saya perlihatkan dulu bagaimana caranya. UKP dramanya. Cerita dramanya apa? Cerita sekolah. Jadi itu adalah judulnya ya. Judulnya. Temanya itu apa? Persahabatan. Jadi di pertemuan berikutnya Anda akan mempertunjukkan drama yang ada di dalam LKPD. Bagaimana cara mempertunjukkannya? Yang pertama adalah kita langsung masuk kepada bagian orientasi. Bagian orientasinya itu seperti apa? Kita tidak masuk ke bagian karena nanti di bagian terakhir Anda akan membuat drama. Jadi ini untuk khusus pertemuan berikutnya nanti harus langsung menjelaskan tadi ya, seperti misalnya Ridho dan Ainun ada di kantin. Itu dia di mana? Di mana dia ini sekarang? Di dalam kelas. Jadi langsung di bagian orientasinya nanti menunjukkan bahwa oh ini sekarang Seri dan Ira dan Rani ini berada di dalam sebuah kelas untuk memulai dramanya. Kemudian yang kedua apa yang harus kamu lakukan? Yang kedua adalah menentukan bagian-bagian tokoh. Ini
sudah ada. Tadi berapa toko yang terlibat? 5. Ini ada kelompok 6 nanti menyesuaikan. Ada 5 toko di situ, berarti masing-masing siswa akan memerankan 1 toko. Ini nanti ditentukan ya, siapa yang menjadi Sherly, siapa yang menjadi Mira. Sudah bisa dipahami? Ada kesulitan untuk memerankan tokohnya? Tidak ada. Jadi saya tadi sampaikan awalnya bahwa ketika kamu akan memerankan sebuah tokoh dalam drama atau menyampaikan isi drama, hal utama yang harus dilakukan adalah menyimak dengan baik materi drama. Kemudian pelajari karakternya. Oh, ini seperti ini. Jadi ketika nanti ada dialognya itu sifatnya natural, jangan dibuat-buat. Ini kamu bagaimana? Jangan kayak gitu. Gimana nanti kesannya? Jadi natural saja. Dialognya itu yang kesehariannya kamu. Tidak usah dibuat ini ya, karena ini baru proses pembelajaran. Jadi supaya lebih mudah nanti, silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Nah, setelah itu kalau misalnya karena ini adalah baru pembelajaran, tidak usah pakai musik ya. Jangan ada, tadi saya awal mengatakan boleh diiringi musik, ini tidak usah dulu. Nanti kita akan menyesuaikan dengan karakternya dulu kami. Yang mau dilihat adalah karakter, dialog tak. Yang pertama yang dilihat dari drama, penampilan drama adalah ekspresi. Apa itu ekspresi? Mimik wajah. Ekspresi tak harus sesuai. Jadi nanti kalau misalnya kamu tanya, makanya menutup biasa saja. Nah, jadi nanti itu disesuaikan dengan karakternya. Artikulasinya yang kedua harus jelas. Apa itu artikulasi? Penyampaian, ketepatan dalam mengucapkan kata demi kata. Kemudian intonasi suaranya, tinggi rendahnya, volume suara. Kemudian yang utama adalah gestur. Gestur itu apa? Bukan bentuk tubuh, jangan bilang bulat dia tak suka gimana. Bukan seperti itu. Nah, jadi gestur tubuh adalah kesesuaian nanti antara ucapan dengan gerakan. Jangan dibilang hai. Bentar begitu, biasanya orang hai melambai, hai. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah jangan terbebani dengan naskah drama. Yang harus kamu tahu bahwa apa yang harus saya lakukan. Oh, pada saat ini Sherly-nya kesal. Nah, kemudian Miranya pura-pura tidak tahu. Nah, jadi itu tidak usah terbebani dengan dialognya. Oh, saya harus mengucapkan ini. Karena kapan kamu lupa, maka susah untuk kembali berkonsentrasi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Saya ulang kembali, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yes. Oke, jadi saya harapkan di pertemuan berikutnya sudah yes semua penampilannya. Oke, kemudian terakhir tadi saya sudah melihat bagaimana usaha Anda untuk memaparkan materi-materi yang sudah didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Itu sudah sangat bagus kelompoknya. Kemudian tujuan pembelajarannya kita akan bagian kedua, menentukan alur konflik penokohan babat demi babat. Jelas ya? Jadi di LKPDTA itu ada contoh drama. Silakan kamu baca, berdiskusi dengan teman kelompok, kemudian kalian akan menentukan alur konflik dan penokohan babat demi babat. Ya, jadi kalau dicermati ini contoh dramanya, silakan bekerja sama dengan anggota kelompoknya, diperhatikan. Jadi kerjasama kelompok. Dilihat sudah ada semua? Ada. Yang diminta adalah alur. Ada yang petunjuknya di situ? Diperhatikan ada petunjuk soal. Jelaskan tentang nomor 1 berdasarkan
kelompoknya, lalu kemudian kalian berdiskusikan. Kenapa Tisa sakit? Bagaimana Nabi? Ini mana
mempertunjukkan drama yang ada di dalam LKPD. Bagaimana cara mempertunjukkannya? Yang pertama adalah kita langsung masuk kepada bagian orientasi. Bagian orientasi ini seperti apa? Mengenal tokoh, pengenalan. Kita tidak masuk ke bagian karena nanti di bagian terakhir Anda akan membuat drama. Jadi ini untuk khusus pertemuan berikutnya nanti harus langsung menjelaskan tadi ya, seperti misalnya Rio dan Ainun ada di kantin. Itu dia di mana? Di mana dia ini sekarang? Di dalam kelas. Jadi langsung di bagian orientasinya nanti menunjukkan bahwa oh ini sekarang Seri dan Ira dan Rani ini berada di dalam sebuah kelas untuk memulai dramanya. Kemudian yang kedua, apa yang harus kamu lakukan? Yang kedua adalah menentukan bagian-bagian tokoh. Ini sudah ada. Tadi berapa tokoh yang terlibat? 5. Ini ada kelompok 6, nanti menyesuaikan. Ada 5 tokoh di situ, berarti masing-masing siswa akan memerankan 1 tokoh. Ini nanti ditentukan ya, siapa yang menjadi Seri, siapa yang menjadi Ira. Sudah bisa dipahami? Ada kesulitan untuk memerankan tokohnya? Jadi saya tadi sampaikan awal ya bahwa ketika kamu akan memerankan sebuah tokoh dalam drama atau menyampaikan isi drama, hal utama yang harus dilakukan adalah menyimak dengan baik materi drama. Kemudian pelajari karakternya. Oh ini seperti ini. Jadi ketika nanti ada dialognya itu sifatnya natural, jangan dibuat-buat. Ih kamu bagaimana? Jangan kayak gitu. Coba nanti kesannya. Jadi natural saja. Dialognya itu yang kesehariannya kamu. Tidak bisa dibuat ini ya. Karena ini baru proses pembelajaran. Jadi supaya lebih mudah nanti silakan berdiskusi dengan anggota kelompoknya. Nah setelah itu kalau misalnya karena ini adalah baru pembelajaran, tidak usah pakai musik ya. Jangan ada tadi saya awal mengatakan boleh diikuti musik ini, tidak usah dulu. Nanti kita akan menyesuaikan dengan karakternya dulu kamu. Yang mau dilihat adalah karakter, dialog tak. Yang pertama yang dilihat dari drama, penampilan drama adalah ekspresi. Apa itu ekspresi? Wajah. Ekspresi tak harus sesuai. Jadi nanti kalau misalnya kamu tanya, makanya melotot biasa saja. Jadi nanti itu disesuaikan dengan karakternya, artikulasinya. Yang kedua harus jelas. Apa itu artikulasi? Penyampaian, ketepatan dalam mengucapkan kata demi kata. Kemudian intonasi suaranya, tinggi rendahnya volume suara. Kemudian yang utama adalah gestur. Gestur itu apa? Bukan bentuk tubuh, jangan bilang bulat tidak cukup. Bukan seperti itu. Nah, jadi gestur tubuh adalah kesesuaian nanti antara ucapan dengan gerakan. Jangan dibilang hai. Jangan begitu, biasanya orang hanya lambai hai. Nah, seperti itu ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Kemudian yang berikutnya adalah jangan terbebani dengan naskah drama. Yang harus kamu tahu bahwa apa yang harus saya lakukan. Oh pada saat ini serinya kesal. Nah, kemudian kiranya pura-pura tidak tahu. Nah, jadi itu tidak usah terbebani dengan dialognya. Oh saya harus ucapkan ini. Karena kapan kalau lupa bukan susah untuk kembali berkonsentrasi. Oke, bisa dipahami? Bisa. Saya ulang kembali, konsentrasi. Iya, konsentrasi dimulai. Yes. Oke, jadi saya harapkan di pertemuan berikutnya sudah yes semua penampilannya. Oke, kemudian terakhir tadi saya sudah melihat bagaimana usaha Anda untuk memaparkan materi-materi yang sudah didiskusikan dengan anggota kelompoknya. Itu sudah sangat bagus sekali. Artinya sebagai seorang pelajar, sebagai seorang manusia, ada karir yang tetap, ada manusia yang sempurna. Namun jangan jadikan ketidaksempurnaan itu sebagai sebuah hal yang menjadi beban bagi kamu untuk terus maju.
Ingat, apa yang kamu tanam hari ini akan kamu tuai di hari esok. Setumpul-tumpulnya parang ketika diasah, maka akan tajam juga. Artinya apa? Pintar dan bodohnya seseorang itu adalah relatif, tergantung bagaimana kamu akan mengembangkan karakter diri kamu. Jadi itu yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini menjadi berkah. Dan tolong tadi yang terakhir itu tugasnya supaya dikirim di Google Drive melalui link yang saya bagikan dicek nanti kembali apakah sudah masuk ini. Nanti saya akan koreksi. Jadi Anda tinggal foto hasil kerjanya nanti, kemudian nanti bisa dilengkapi di KPD-nya. Itu kemudian dikirim ke link yang saya berikan ya. Sudah lihat tadi linknya ya? Iya Bu. Sudah. Oke, untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong untuk menutup kegiatan ini kita akhiri dengan doa. Ketua kelas tolong dipimpin doanya. Setelah pembelajaran pada hari ini, selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu sesuai keyakinan agama. Berdoa. Berdoa selesai. Ucapkan salam.